Timbang terima pada Nyonya S. Timbang terima pertama dilakukan di nurse station. Timbang terima dilakukan antara perawat primer atau PPJA saat timbang terima atau handover. Pergantian dinas malam ke dinas pagi. Fase pertama dalam komunikasi yaitu prainteraksi, di mana PPJA malam menyiapkan rekam medis atau dokumen pasien untuk handover dan menguasai kondisi pasien pada kamar 802. PPJA pagi melihat pembagian pasien, tempat handover berada di nurse station. Handover dimulai dari pukul 7 hingga pukul 7.30. Laporan handover melalui elektronik medical record. Selanjutnya adalah fase orientasi, di mana PPJA malam dan PPJA pagi sudah bersiap di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nas. Saya Nas Anta, PPJA Sitalam, pada kamar 801. Saya akan memberikan timbang terima terkait dengan kondisi pasien di kamar 801. Waktunya mungkin kurang lebih 6 menit. Baik, saya Nurhaliza selaku PPJA di kamar 801 pagi ini. Silakan saya dioperasikan sambil saya catat di catatan operan perawat. Open dulu ya, Nas. Saya siapkan dulu ya. Baik, Nas. Terima kasih kesempatannya. Oke, sudah siap, Nas? Oh iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pasien di kamar 801 itu ada total 6 pasien, Nas. Untuk tingkat ketergantungannya ada 4 pasien yang mandiri ketergantungannya, kemudian 2 pasien yang parsial care, dan tidak ada pasien yang total care. Baik, saya lanjutkan ya untuk timbang terima pada pasien S, Nyonya S di kamar 801. Jadi Nyonya S ini beliau 37 tahun, pasien Dr. Rizal Andi, spesialis bedah konsuler, kemudian medis beliau 455 diagnosis medis beliau adalah CA kolon. Kondisi beliau pada tadi malam, beliau tampak menangis nyeri, tangan nyeri, perut bawah, sakit. Skala nyerinya 5 dari skala 0 ke 10. Kemudian beliau juga cenderung takut untuk memiliki nyeri kiri karena akibat kolesterol. Kemudian pasien juga tampak cemas, terlihat ketika pasien menanyakan terus kapan skenario konsulnya dan operasinya seperti apa. Kemudian juga pasien juga menanyakan kondisi anaknya yang kebetulan tidak ikut, umur 3 tahun. Kemudian juga beliau cenderung sering murung, tampak sedih karena katanya suaminya selaku keluarga terdekatnya itu jarang mengunjunginya, jarang juga berkomunikasi dengan beliau selama 1 bulan terakhir. Untuk hasil lab terakhirnya itu yang pentingnya saya sampaikan mungkin yang tadi itu HB-nya 10,9, kemudian leukositnya atau sel darah putihnya 10.700, kemudian trombositnya 154.000, kemudian neutrofilnya 76,5%, hematokritnya 35,6%. Untuk tindakan medis atau terapi dari dokternya yang sudah diberikan saya ada di listnya itu ada untuk intravenousnya itu ada NS 0,9%, 500 cc dosis per menit. Kemudian untuk obat injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, omeprazol 1 kali 40 mg, kemudian ketorolak 3 kali 30 mg, kemudian ada metronidazole terus 3 kali 500 mg. Tadi malam sudah kita berikan pengkajian. Kebetulan pasien ini juga lewat operasi, jadi sempat operasi pemasangan kostomi tahun 2002 kemarin, jadi masih sudah bisa sebelum lewat rumah sakit. Pengkajian tadi malam kita dapatkan untuk kadar sedarnya 190/90, sakitnya 87 kali per menit, nadinya kuat angkat, kemudian respirasinya 20 kali per menit, tidak ada banyak tambahan. Kemudian suhunya ini 37,5 derajat Celcius, sama apa terabah agak masalah. Kemudian berat badannya juga diukur 40 kg, untuk tinggi badannya 160 cm. Jadi kita hitung untuk indeks massa tubuhnya sekitar 15,6. Untuk screening nutrisinya atau MST-nya ada di adegan. Untuk pasien ini terpasang gelar kateter, pedofil urinnya dosis
tempatnya itu 1,5 cc per jam. Dosisnya paling jernih, namun ini memang terpasang kolostomi, tapi belum ada produksi DAB-nya di kantong produksinya. Kebetulan pasiennya juga nggak ada DAB 11 sama 11 kali mas. Dan kita kaji juga ada distensi abdomen, kemudian luka stomanya juga tampak kemerahan dan terasa nyeri kata pasiennya. Untuk oral intake-nya per oral itu 1.900 kilokalori dia lunak. Jadi masalah keperawatan yang sudah kita angkat tadi malam itu yang pertama sesuai tadi penelitian dan kondisi pasien tadi ada nyeri akut, kemudian konstipasi, kemudian ansietas, kemudian defisit nutrisi dan juga risiko infeksi. Jadi tadi yang saya sampaikan. Intervensi yang sudah kita lakukan perawatan kita lakukan tadi malam. Yang pertama tadi mengkaji nyeri pasien, PPRST, kemudian kita juga mengajar teknik ekstraksi relaksasi dan napas dalam. Kita ajarkan pasien, kemudian juga kita berusaha mengontrol lingkungan nyaman pasien. Kemudian kita juga monitor tanda infeksi tadi didapatkan tanda infeksi seperti kemerahan tadi di area stoma terutama. Kemudian kita juga sudah kolaborasi tadi terkait diet 1.900 per oral diet lunak dan juga kolaborasi pemberian anti-analitik dan juga antibiotiknya. Nah, jadi kita rekomendasikan untuk sesi selanjutnya atau lanjut selanjutnya itu kita harapkan melanjutkan latihan teknik ekstraksi dan relaksasi lakukan di rumah sana dan juga evaluasi apa yang sudah beliau mampu lakukan atau yang masih belum lakukan. Kemudian juga kalau bisa libatkan keluarga terdekat tadi untuk menciptakan lingkungan yang terlalu nyaman dan juga tentang perawatan luka kolostomi karena sudah tampak ada infeksi dan melanjutkan kolaborasi diet TKTP, kemudian antibiotik dan analgetiknya karena pasien ini direncanakan sampai kolostomi. Demikian Nas, ada yang ingin diklarifikasi lagi? Terima kasih Mas Azhar. Saya ingin mengklarifikasi untuk konstipasi MMS ini apa yang sudah dari tim Mas Azhar lakukan? Lalu untuk persiapan tindakan rekolostominya apakah ada yang sudah dilakukan? Iya Mas, jadi untuk dari kita sendiri dari intervensi keperawatan tadi kita sudah mengkajinya, kaji terkait distensi abdomen, kemudian juga produksi dari kantong kolostomi ini juga ternyata belum ada produksi. Kemudian dari dokter bedah sebenarnya ini ada rencana untuk terapi pemberian PNM. Cuman tadi kita konfirmasi di informasi belum lagi dicari informasi. Jadi di dapur ini masih saya berikan checklist bahwa obat tidak tersedia. Nanti ini akan di follow up lagi yang terkait ketersediaan. Dan terkait kolostomi memang dari dokter bedah belum sampaikan kapan jadwalnya dan terkait juga info konsen dan juga rundown jadwalnya juga belum disampaikan seperti apa detailnya. Mohon nanti di follow up lagi nanti. Apa ada lagi yang ingin diklarifikasi? Untuk skala nyeri pasien dari semalam sampai pagi ini apakah sudah berkurang dengan terapi yang sekarang? Iya, dari pengkajian kita sebenarnya menurut kita ya pasien lebih ke cemasnya sih Mas. Jadi memang dari kita sendiri dari PKRST itu sebenarnya sudah berkurang dari 5 ke 4. Cuman karena cemasnya itu akhirnya tampak sebetulnya tidak ada perubahan dari nyeri yang dirasakan pasien. Dan juga sudah ada kolaborasi analgetik juga dokter, mungkin bisa di follow up lagi lah apakah perlu ada perubahan terkait kolaborasi tersebut. Baik, terima kasih Mas Azhar, sudah cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas kita lanjut mungkin di chat di sampai 70% selesai. Mari Mas. Selanjutnya dilakukan timbang terima di ruang rawat, di mana PPJA Malang 1 dan PPJA Malang 2 berkeliling handover ke ruang 801. Pagi, Nanya S. Saya Azhar, PPJA Malang. Seperti biasa kita akan keliling untuk timbang terima pasien kemudian kita
kita akan memvalidasi dan menanyakan kembali kondisi ibu dari tadi malam sampai pagi. Masih sakit mas, Masih sakit bu ya? masih susah buat diambil rasa mulesnya. Jadi perkenalkan saya Rizka ya Mas, sebagai perawat di waktu pagi ini. Nanti untuk keluhan ibu tersebut yang masih lemas ya Bu ya, saya akan kolaborasi dengan dokter akan memberikan terapi untuk mengatasi merasakan gejala ini. Ya Bu ya, nanti kami siapkan dulu obatnya, soalnya obat bisa dulu ya Bu. Jadi kalau begitu Ibu jangan ragu nanti untuk menghubungi saya jika ada keluhan atau Ibu bisa memencet bel di sini ya Bu ya. Tinggal pencet saja ya Bu. Sama-sama Ibu. Selanjutnya yaitu fase terminasi. PPGA pagi menanyakan secara bergantian mengenai keluhan dari pasien kamar 801 untuk memvalidasi data yang dilaporkan oleh PPGA malam 1. Baik, Mas Anca, yang tadi apakah ada yang harus klarifikasi atau ditambahkan setelah kita timbang terima di website? Sudah cukup Nurse? Kalau memang sudah cukup, mungkin saya akhiri Mas ya. Saya pamit dulu. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Azhar, terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga selamat sampai tujuan, selamat Amin. istirahat. Pamit Mas ya. Ya. Timbang terima pada pasien yang A. Yang pertama, timbang terima di nurse station. Timbang terima dilakukan oleh perawat primer atau PPGA saat timbang terima atau handover, pergantian dari dinas malam ke dinas pagi. Selanjutnya, fase komunikasi yang pertama yaitu prainteraksi, di mana PPGA malam menyiapkan rekam medis atau dokumen pasien untuk handover dan menguasai kondisi pasien 802. PPGA pagi melihat pembagian pasien, tempat handover berada di nurse station. Handover dimulai dari pukul 7 hingga pukul 7.30. Laporan handover melalui elektronik medical record. Selanjutnya yaitu fase orientasi. Assalamualaikum, selamat pagi Nas. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Nurse. Saya Miss Bella, selaku PPGA malam di kamar 802. Hari ini saya akan menyampaikan laporan kondisi pasien yang ada di kamar 802 ya Nas. Kurang lebih waktunya sekitar 5 menit. Baik, Nurse Bella dan saya Nasurin sebagai PPGA untuk kamar 802. Sekaligus nanti ada khususnya nyata. Silakan boleh dilaporkan Nurse untuk melakukannya. Saya akan mencatat di buku dalam operasional. Saya mulai ya Nas. Untuk jumlah pasien di kamar 802 ini ada 5 pasien. Dengan tingkat ketergantungan pasiennya mandiri 3, lalu parsialnya 2 dan totalnya tidak ada. Yang pertama itu pasien 802 dulu ya Nas. 802A yaitu ada Nyonya Aminah. Untuk pasien Nyonya Aminah ini perempuan berusia 45 tahun dengan NRM 455-5250 dan DPJP-nya itu Dr. Sefa, spesialis penyakit dalam. Untuk saat ini kesadarannya menurut Janas PWS saat ini yaitu kuning, skornya 2 dan dari pernapasan. Untuk tingkat ketergantungannya itu partial care. Untuk saat ini juga alergi tidak ada. Lalu saat ini pasien mengeluh sesak dan tidak bisa tidur. Pasien juga cenderung bolak-balik kamar mandi ya Nurse. Lalu pasien juga mengeluh merasa ingin pulang karena tidak betah di ruang rawat inap. Itu. Lalu untuk diagnosa medisnya yang pertama itu dalam kondisi CA paru. Untuk saat ini pasiennya akan direncanakan tindakan biopsi paru ya Nurse. Pasien juga hari ini terpasang nasal kanul yaitu 3 LPM, lalu ada infus peritel baru dipasang tadi pagi ya Nurse. Dengan stopper dan terapi medis inhalasi NaCA 0,9%-nya terakhir tadi diberikan sekitar jam. Pasien direncanakan pemeriksaan lab lengkap dan juga analisis gas darah pada pagi hari ini ya Nurse. Lalu pasien direncanakan tindakan SNAB tanggal 18 Mei, tapi dokter belum memberikan edukasi untuk tindakannya ya.
Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pasien kamar 802, apakah ada yang perlu diklarifikasi lagi? Alhamdulillah dari Ajit. Baik, kalau begitu kita simak untuk kamar pasiennya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Aminah. Ya, begini kami akan melakukan timbang terima secara rutin sesuai setiap pergantian shift ya. Bagaimana Bu kondisi hari ini? Masih sesak. Masih sesak ya Bu ya. Baik. Untuk saat ini Ibu tetap pakai oksigennya ya, jangan dulu bolak-balik kamar mandi. Nanti kalau Ibu pengen buang air besar atau buang air kecil, terus akan bantu untuk di tempat tidur ya. Nanti kita akan menggunakan pispot atau menggunakan pampers. Gitu ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu Aminah, seperti apa yang dikatakan oleh Mas Dela sebelumnya. Perkenalkan saya Nasyurin sebagai perawat penanggung jawab Ibu hari ini ya, dari pukul 30 sampai pukul 14 siang hari. Baik, untuk keluhan Ibu saat ini, nanti harinya akan dijadwalkan untuk pemeriksaan dan untuk cek kadar oksigen dalam darah Ibu ya, untuk melihat kadar oksigen masih tetap tidak. Lalu untuk posisinya apakah saat ini sudah enak belum tidak? Belum posisinya atau saya coba tinggikan sedikit lagi ya. Untuk posisinya ya. Nafasnya bisa diatur. Saat ini ya oksigennya jangan dilepas-lepas dulu ya Bu. Dan nanti untuk dokter Seva juga hari ini akan rencana untuk visit dan edukasi mengenai tindakan untuk pengambilan cairan pada kondisi yang seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nanti untuk kejelasannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter Seva ya Bu ya. Ya baik, nanti saya akan mencoba mendampingi, dan kalau Ibu butuh sesuatu bisa untuk meminta bel sini Bu ya, nanti saya dekatkan belnya ya Bu. Itu kami Saya yang bangun ya. Iya. Fase terakhir yaitu fase terminasi, di mana PPJA pagi menanyakan secara bergantian keluhan dari semua pasien yang ada di ruang rawat 802 untuk memvalidasi data yang dilaporkan oleh PPJA malam 2. Baik, sebelum saya akhiri, Nas, apakah ada yang perlu ditanggapi atau diklarifikasi kembali? Untuk sejauh ini sudah cukup jelas Nurse, dari saya sudah cukup. Baik, jika sudah saya operkan semua, dan Nurse juga sudah cukup jelas, kalau begitu kita akhiri operan sampai hari ini ya. Baik, terima kasih banyak Mas Dela. Selamat istirahat dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Terima kasih.